Belum absen. Menurut udah tadi sama tadi bilang Masya Allah. Terus dari karena Pak silakan buka tadinya kita akan masuk kepada regresi bersama. Semuanya waktunya kamu hanya kamu lagi toko benar sok. Ini kan karena ini perlu uji asumsi klasik dan 4 langkah ya, kemudian uji hipotesis. Ya kita ini saja ya, kalau misalnya nanti tidak nyampe di minggu depan terakhir ya di libur. Oh jatuh libur Pak? Ya libur. Yang materi kalau upah minta seperti 1 libur 6 kita kami berdua kasar. Baik. Regresi berganda ini mungkin model yang akan Ibu dan Bapak pakai ya nanti selain paper analisis. Jadi analisis linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel independen. Sebetulnya sebelum regresi berganda ini kan ada regresi sederhana ya, tapi kan tidak akan kita pakai ya X terhadap Y gitu ya. Nah mungkin kita modelnya X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya. Nah ini regresi berganda. Untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel independen, 1 variabel independen. Menurut sejauh ini model yang baik memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak biasa konsisten. Nah, ada syaratnya ya. Bertujuan ada 2 uji ya. Yang pertama bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial ya, dan simultan. Yang dimaksud parsial ini X terhadap X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, itu parsial masing-masing gitu ya. Nah yang disebut ini uji T parsial atau uji T, nanti biasa disebut uji T ya. Kemudian ada yang simultan X1, X2, X3 bersama-sama terhadap Y, itu uji simultan. Uji F itu yang beberapa ya. Jadi ada parsial, ada simultan. Parsial masing-masing, simultan bersama-sama gitu ya. Masing-masing uji T berarti X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y. Simultan X1, X2, X3 kepada Y. Nah, tahap analisisnya, ada asumsi klasik ya, normalitas, multikoordinalitas, heteroskepasitas dan tapi kita nggak akan jarang ya pakai autokorelasi time series. Maksudnya kita menguji data berdasarkan beberapa waktu gitu ya, tahun 2010 sampai 2020 kan ada jalan ya. Ini ada yang lewat uji linearitas ya, pembahasan dan pembuatan data kesimpulan ya. Jadi uji normalitas sudah kemarin ya kita praktikkan, uji linearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel independen terhadap setiap variabel independen yang kita uji ya. Kaidahnya harus di atas 0,05, maka hubungan variabel dinamika adalah ini. Jika kurang dari 0,05 maka hubungan adalah tidak linear. Ya. Kemudian ada uji multikolinearitas. Ada sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara 2 variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi. Nah, ada 2 varians, nilai varians inflation sampel
harus lebih kecil dari 10. Kemudian nilai korelasi di antara film Indonesia itu uji terpenuhi, jadi lebih kecil harus lebih kecil di antara kurang dari 10. Kemudian uji heteroskedastisitas. Apakah ada ketidaksamaan varian dari residual jika nilai signifikansinya lebih dari 5,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kita sih nggak usah menghafal ininya ya. Yang penting kaidahnya saja, kalau misalnya ini terpenuhi ya diterima, atau kalau tidak ya tidak. Jadi ya, ketika kita bicara soal regresi berganda, syarat yang harus kita penuhi adalah asumsi klasik ya. Asumsi klasik itu uji normalitas, datanya harus berdistribusi normal, kemudian linearitas ya, kedua masing-masing variabel itu linear, kemudian multipolinearitas, kemudian heteroskedastisitas. Nah kemudian setelah itu terpenuhi kita uji hipotesis kan, uji hipotesis misalnya itu kan uji asumsi klasik itu uji syarat untuk kita bisa melakukan uji regresi kan begitu ya. Jadi apakah kita bisa melakukan uji regresi atau tidak itu ditentukan oleh ketercapaian dari berbagai uji tadi. Ya. Jadi umpamanya tes masuk lah gitu ya. Seleksi awal apakah kita diterima menjadi mahasiswa atau tidak. Nah itu uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik itu harus terpenuhi sebelum kita melakukan uji regresi atau uji hipotesis. Ini uji hipotesisnya berarti pengaruh X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y, X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Ada 4 ya, ada 4 hipotesis. Nah, kalau misalnya ini semua sudah terpenuhi, baru kemudian kita masuk kepada uji hipotesis. Ini rumusnya ya. A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Y variabel TK ini ya. Dalam kasus ini contohnya 2 saja dulu. Nanti kita akan lihat untuk 3 ya. Yang sederhana saja sudah. Jadi kalau persamaan regresinya Y sama dengan A tambah B Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2 tambah di mana A adalah konstanta. Jadi dulu dan nggak usah pusing rumusnya, tinggal masukin saja nilainya nanti ya. Nggak usah. Tapi ini rumus baku begitu ya. Kalau misalnya nambah nanti X3 ya tambahkan saja A tambah B1 X1 B2 tambah X2 berarti itu seterusnya ya. Standar error ya. Nah, kita akan langsung saja prakteknya karena waktunya terbatas. Jadi regresi berganda itu ada 2 kali yang dimulai. Ada uji parsial, masing-masing diuji. Ada uji simultan. Ya. Nah, syarat untuk regresi itu adalah uji asumsi klasik. Ya. Uji normalitas data, uji linearitas, uji multipolinearitas, uji heteroskedastisitas. Nah, bagaimana misalnya kalau tidak terpenuhi? Ada beberapa cara ya, misalnya transformasi data, ya. Atau ya cara yang ekstrim ya ganti dari uji jadi non parametrik begitu ya. Ya. Tapi kita kan harapannya semua itu terpenuhi, asumsinya semuanya terpenuhi. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel kemampuan guru ya. Ini kemampuan dan motivasi terhadap kinerja. Ya. Nah, hipotesisnya membuat guru berpengaruh T dan signifikan, berarti ini uji T ya.
motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru itu masih uji T, kemudian uji parsial. Kemampuan dan motivasi guru secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Itu uji simultan. Nah, kita akan uji itu apakah hipotesis kita punya diterima atau ditolak. Kemudian yang lain adalah kita juga memiliki persamaan tadi ya. Kan kita perlu juga mengetahui berapa besar pengaruhnya kan gitu ya. Kalau berpengaruh berapa besar pengaruhnya itu juga yang akan kita jawab. Baik Ibu dan Bapak, silakan dibuka SPSS. SPSS dan Excel-nya tadi ya. Sudah. Masih ingat cara transpose? Sudah dibuka semua. Masih kita kan perlu headernya ya. Nah ini X1, X2, X11 itu. Nah ini udah lupa kan nanti akan tabulasi datanya kan seperti ini ya. Kalau ada waktu sih uji validitas, uji reliabilitas ya. Tapi anggaplah sudah bisa untuk sudah ahli lah. Ini kan perlu uji validitas, uji reliabilitas dulu kan sebelum sampai kepada uji asumsi klasik ya. Oke, anggaplah tos valid, tos reliable gitu ya. Pasti reliable. Nah kita copy X1 sampai ke kinerja kan, sudah. Ctrl C, kemudian kita transpose, klik kanan. Nah ini kita transpose nih, sehingga kemudian jadi ke bawah kan, untuk kita copy nanti ke SPSS. Sudah. Sudah. Nah kalau sudah ya tinggal copy saja, masuk ke variable view di SPSS, Ctrl V. Udah. Ulangi ya. Jadi ini akan selalu seperti ini di prosesnya. Ibu dan Bapak kan nanti entry datanya di Excel ya. Jadi copy headernya tadi X1, X2, X11, X2 terus sampai ke kanan sampai kinerja ya. Ctrl C. Nah, kemudian simpan di mana saja. Kemudian transpose. Nah, ini ada gambar paste option, transpose ke bawah. Kan sudah. Nah, ini kan kalau sudah begini tinggal copy saja ke blok semua dari atas ke bawah sampai kinerja, Ctrl C. Di sini Ctrl V. Udah. Klik ke bawah, klik kaki meja. Jadi X11, X12 itu butir item ya. Butir item pertanyaan atau pernyataan. Kemampuan ini adalah jumlah dari butir item. Nah ini kita nanti yang butir item itu diperlukan untuk uji validitas, uji reliabilitas, kan uji validitas ya. Kalau uji reliabilitas kan enggak. Uji validitas, uji reliabilitas. Yang butir item ini kan. Nah yang jumlahnya kita perlukan untuk uji hipotesis gitu ya. Uji asumsi klasik, uji hipotesis gitu ya, boleh ya.
Jadi kenapa kita perlu memasukkan secara rinci yang butir item X11, X212 itu kita perlukan untuk uji validitas, uji reliabilitas. Kalau nggak valid dan reliable, hapus kan? Hapus di sininya hapus itu 1, 2. Tapi kalau nggak valid dan reliable semua, berarti ada yang salah dengan kuesionernya. Gitu. Oke, sudah ya? Kita masuk ke data view. Nah, sudah katakan, tinggal kita copy datanya seperti biasa. Dari X11 kita blok pakai shift nih ya, kita pakai shift blok kanan sampai ke ujung, blok sampai ke BA54 ya, Ctrl C, sudah. Di blok datanya dari X1 ya Pak? Ya, dari ini, dari B5 angka 4, dari angka 4 jangan dari X1. Oh iya. Dari B5, dari angka 4 karena kita hanya perlukan yang datanya saja yang kita perlukan, bukan judulnya. Sudah. Sampai bawah ya Pak? Ya, sampai BA berapa tadi? 54. BA 54. Sampai angka 60 ya. Sudah. Sudah Pak. Ctrl C kalau sudah di blok. Ya, di data view-nya tinggal Ctrl V saja. Sudah masuk semua. Sudah. Kemarin yang saya serah gimana jauh? Versi dulu ya. Di situ ada sama background. Dari satu sampai kita Ya, instruksinya kan harus di sudah. kontrol jarak. Ini paling dia masih ramai. Masih diskusi pertanda 1945. Ini masih semangat yang mata kenal. Tadi kenapa bola? Yang masuk. Jadi ada langsung. Langsung panu. Spesies. Pas di kopi kena tau. Sadar. Berapa? Analisis lagi. Tinggal 21 ini tinggal 3 barangkali ya regresi. Kita tambah misalnya ada sekarang 2, ini 3 ya, tapi mungkin nanti beda analisis sama analisis faktor. Nah kesananya nanti kita akan pakai smart LS sama regresi, analisis analisis faktor. Nanti kita akan banyak belajar. Kacan? Atas. Pertama uji normalitas kan? Normalitas. Analyze, regression, linear. Regression, linear. Dependent variable-nya apa? Ya. Independennya Kemampuan dan motivasi. Jadi independennya kinerja, independennya motivasi dan Kemampuan. tidak. Ini ya ini understanded. Ini versi dulu.
Analis regresi. Dia aja. Ini kemampuan. Motivasinya tuh usah dimasukin tuh. Masuk. Masuk juga Pak ya. Iya, kan tiga. Motivasi secara kemampuan. Sadaya motivasi karena dependen gitu. Dependen itu yang Dependen membuat pokoknya. kita kerja dependen. Yang si pertama Dependen ya. dari kinerja. Dari sini kalau independen yang enggak langsung. Dependen Kan dependensi untuk kinerja. Iya. Terus asisten. di balik ini Kemampuan. Sudah. motivasi mantek. Sudah ya. Motivasi. Sudah. Kalau sudah klik save. Sudah. Nah, karena kita ingin sekaligus pakai uji linearitas, nanti kita kalau kemarin kan unstandarisasi ya. Sekarang tambah predict values yang sebelah kiri. Klik. Jadi yang sebelah kiri unstandarized diklik, dicetak. Yang sebelah kanan dicetak juga unstandarized. Jadi kita ingin mengetahui residu dari nah, sudah continue, oke. Nah, ini tutup saja hasilnya, nggak usah disimpan. Nah, di sini kan nanti di sininya akan pertama dua ya, proyek 1, ada di ujung itu ada bertambah variabel proyek 1, res 1. Mana pengaruhnya ini? Ya, Dari hasil yang tadi, Pak. Regresinya dari berapa, Pak? Kedua. proyek 1, res 1. Ya, atas saya. Beda nama. Beda nama. Proyek 1, res 1, residual. Ini kalau setelahnya. Oh, dari no, what are they? Yes and no. Yes. Pertanyaan yes, oh yes. Cari yang kami tuju. Yes, hasilnya close saja. Ya, kita masuk lagi ke data view. Nah, di ujung itu ada proyek 1, res 1. Ada. Oh iya, ada. Proyek 1, Kayak res pre, 1. kayak res. Oh, Pak, pada pena klik bagian ini pena Satu res. Harus satu-satu ya, berarti kalau ada res 2, berarti Bapak sudah melakukan 2 kali perhitungan. res satu bukan Proyek 1, res 1. udah res satu. Nanti tadi kalau misalnya ada yang sudah res 2, berarti itu perhitungan kedua. Dihapus saja gitu. Mahasiswanya Pak. Nanti langsung dibangun. Supaya nggak bingung nanti proyek 1, res 1. Oh, ya res res res. Bisa mulai dua. Yang lain nanti kita lakukan untuk uji linearitas. Res satu, res satu. Ini bertanya kalau yang di data itu kan kemampuan X1 sampai X15 ya. Itu apa Pak? Itu butir item. Oh iya, bukan variabel. Bukan. Yang variabel itu yang itu. Yang kemampuan kinerja sama X-nya. Terus yang itunya nanti diisi apa Pak? Yang mana? Yang X1 sampai X15 Ya, no. nya. Itu untuk uji validitas, uji reliabilitas. Ya, no. Untuk uji hipotesis, uji asumsifikasi kita pakai yang variabelnya. Oh. Butir itu pertanyaan-pertanyaan dari Oh, berarti ada 15 pertanyaan. Ya, sebetulnya untuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis kita cuma butuh 3 variabel itu saja jumlahnya. Iya. Ya. Ya. Karena yang lain-lainnya nggak pernah kepake.
kecuali untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Terus nilai yang pres ini Pak? Itu nilai residu untuk uji normalitas, uji linearitas. Jadi untuk uji normalitas itu kita akan mengetahui dari mana, dari residunya, ya, dari residunya. Berarti harus tahu apa dites dulu yang kemarin itu ya Pak sebelum ini. Apa langsung bisa ke sini? Bisa. Ya, makanya itu kita anggap ini sudah valid, sudah reliable. Ya. Karena kalau tidak valid dan reliable, kita kan perlu menghapusnya. Berarti kan nanti hitungannya beda lagi. Iya. Ya. Jadi kita anggap ini sudah valid, sudah reliable. Nanti di rumah coba tuh uji validitas, uji reliabilitas yang data ini. Ya. Oke ya, sudah. Sudah semua? Nah, uji normalitas kan, analyze descriptive statistik, explore, nah yang dimasukkan itu yang res satu ke dependent list. Analyze setelah Ulang ya. Analyze descriptive statistik, explore, sama langkahnya kemarin kan. Cuma sekarang yang masuknya itu harus analyze yang res ke dependent list. Ya, di plotnya disclosure, normality plot jadi res. Sudah. Tadi bawah. Sekarang uji linearitas. Compare means, analyze, compare mean. Mean. Nah, dependent listnya kita isi dengan res, independennya kita isi dengan res, ya. Awal tadi Ya, pre dulu terus press. ya, di balik res. Press Di atas res, di bawah play. Sudah. Dependent press, Dependent res. Ya. di nomor R ya P. Sudah. Oke. For option, nah di bawah ada test for linear, klik test for linear. Option. Ya, continue, oke. Berarti klik test for linearities. Lagi mana? Ulangi ya. Analyze, compare mean, masukkan dependent listnya yang res, yang independennya yang play. Sudah. Klik option, di bawah klik test for linearity. Sudah. Langsung continue. Continue, oke. Nah, lihat sama Pak. Balik. Alompat tabel. Iya. Iya, residu, press. 0,009 lebih besar dari 0,0. Berarti hubungan terdata independen ini ya. Oke, sudah. Kita masuk ke Maksudnya linearitas. Analyze, linear, regression, linear. Oke. Nah, di statistik klik linearity. Analyze, regression, linear. Nah,
Kinerja, dependennya kinerja, balik lagi tuh. Ya. Independennya motivasi dan kemampuan. Kemampuan atau Pak? Ya. Di statistik. Komitus nyampak sudah di reset. Masuk set ya Pak? Statistik, Oh, bagus. collinearity, diagnosis. Continuous. Jalan. Statistik Collinearity, bukan pengaruh apa? collinearity, diagnostik yang Ya. ada. Ya. Kalau Ya. dia fit, Pak. Terus? Ya, di bawahnya kan belum centang collinearity, diagnostik. Ya. Kalau estimate juga sama, Pak. Ada, sudah ada. Otomatis. Ya, nggak apa-apa, biarkan saja ya. Continue, oke. Continue. Oke. Nah, ini yang akan kita lihat koefisien, ya. Hasilnya Koefisien. ini kan dasar penampilan uji multikolonialitas dalam toleransi dan VIF, ya. VIF. Nilai toleran harus lebih dari 0,100, nilai VIF harus kurang dari 10. Ini kan terpenuhi ya. Ya. Yang toleransinya 888. Kalau yang Lebih dari 1,1. 0,100. Yang VIF-nya 1,1. 1,1 kurang dari 10 ya. Sudah terpenuhi. Oke ya. Oh. Nah, kemudian uji heteros terakhir ya. Uji heteros elastisitas. Nah, untuk uji heteros elastisitas agak beda nih. Sebetulnya yang paling gampang itu yang ini apa? Pakai plot ya. Pakai plot. Tapi mau itu gambar kan, hasilnya gambar. Kita coba sekarang yang berikutnya ya. Nah, kita perlu punya nilai ABS. Nah, ini agak beda nih. Ada di transform, compute variable, compute variable, ya. Kemudian all, klik all, ya. Ada, ya. Klik ABS, ya. Sang bapak senang. Sudah. Asalnya. ABS Oji. ABS. Zaman Soeharto. PPT-nya sudah ada, di PPT-nya sudah ada. Tinggal dibuka-bukanya. Yang mulik. Ya. Ya, ABS sudah. Ya udah. Nah, tinggal panah ke atas tuh. Klik. Mana ya? Sudah. Ya udah. Nah, kan ada tuh tanda kurung. ABS. Ya. Nah, tanda kurung itu kita isi dengan yang rest tadi. Oh, Yang rest satu. copy paste. Tinggal Klik aja 2 kali, Oh. diklik 2 klik tuh udah langsung tuh. Yang best Pak. Iya. Tes. Nah, targetnya kita namakan ABS. Klik 2 kali kanan. Press 1. Sudah. Sudah. Nah, target variabelnya kita namakan ABS rest. Nanti biasanya ABS. ABS. Langsung ke Press 1 atau Underscore rest. Untuk mencari saja supaya kita tidak bingung nanti menamakan. Jadi kita perlu membeli nama gitu ya. Sudah. Ini yang pertama. Oh. Ada selipuna yang kedua ya. Ini gimana? Balik yang Ya, kita lanjutkan yang depan sampai di Oke. Bola asli. paling tidak uji asumsi klasiknya selesai. Uji potensinya dulu. Oke. Sudah. Ya. Oke, Pak. Oke.
Untuk lagi ada tuh, ada nama variabel ABS, ada. Ada 13,1. Ya ada. Si oke nya Pak. Dia di selatan. Ya ada. Jadi kayak pas saya. Buka kayak. Ya, Pak. Nah, Udah progres no? terakhir analyze, regression, Iya Pak linear. ya. Nah, kinerja ganti dengan ABS yang tadi. Regression ini ya. Siapa? Ya. Kinerjanya Diganti dengan ABS Yang kinerja apa diganti? dengan ABS. Tidak. Kinerjanya bisa kiri kan? Biasa diketik Pak. Kinerja pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Itu yang tangan kiri dengan ABS. Udah gitu Pak. ABS. Oke. Oh, Analyze, regression, linear, kinerja ganti dengan ABS. Iya. Oke. Oke. Nah, ini ya kita lihat koefisien. 0,022 dari Terus ABS nya kemana Pak? Oke. Oke. Plot, itu plot saya. Biar nilai signifikansinya ya. Oh, signa. Ada yang 0, 0,2. yang pertama 0,312, 312. terus yang bawahnya 0,022 dan yang paling bawah 0,000. Benangan ke tengah 0,0. Nah, bedanya? Apa beda, Pak? Hah? Beda. Jadi yang mana tuh ini, Pak? Mungkin salah nilai masukin ABS. Jadi dimasukkannya yang next tadi, yang kita masukkan itu yang ABS-nya, makanya yang Yang apa dia itu? Ini regresi. Penjelasan. Kemudian dua ada PPT-nya. Nah, terakhir uji hipotesis. Ini gampang nih Pak. Gampang kayak ini ya langkahnya ya. Balik lagi ke tadi regression, linear. Nah, si ABSS ini ganti dengan kinerja. Yang mana? Ya. Atas. Nah, ini semua tabelnya nanti diinterpretasi. Dibikin mana? ABS. Kalau bikin ABS aku pernah. Jadi dan kinerja apa? Seorang ini kinerja Ini kan Weekend kan klik ada panah kan. Nah, Weekend. Weekend. Nah, Bentar kenapa kinerja? ya klik lagi, oke. Atau kalau mau yang tadinya hilang, ibu dan bapak bisa reset dulu tuh, reset ya, supaya centang-centang tadi itu hilang. Nah, di reset, baru kemudian masukin lagi kemampuan ke kanan, motivasi ke kanan, kemudian kinerja ke kanan, Independen. baru di oke. Ya. Nah, ini hasilnya, ini akan kita interpretasi nih untuk uji hipotesis dan besaran pengaruh. 004D. Nah, ibu dan bapak tugasnya di rumah baca ini ya, supaya nanti minggu depan kita. Nah, ini kan saya sudah ini uji hipotesisnya. Ini ada transformasi data, kita abaikan dulu angka P. Terus kejustisan kan langsung uji hipotesis ya. Nah, ini interpretasinya dibaca ya. Interpretasi PPT, interpretasinya dibaca supaya minggu depan kita sudah nyambung gitu ya. Jadi nah, di sini kan saya sudah secara rinci
menampilkan hasil. Jadi kalau kerangkanya sama, insya Allah hasilnya juga akan sama gitu. Nah ini kan, nah itu sudah saya. PPT aja Pak. Baca ibu dan bapak tugasnya sekarang baca PPT yang minggu depan supaya kita tidak lagi dari nol gitu ya. Nah kita diskusi ya. Terus aya Quran habisna kantun ka dieu panduna. Iya. Bukan itu. Nah ini kan manfaatnya persamaan tadi itu untuk apa ini nih? Contoh. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, tinggal kita masukkan Y-nya tadi ya 28,466. B-nya, B1-nya 0,5 negatif 0,020. B2-nya 0,564. Artinya apa? Nah, ini ada artinya tuh. Artinya jika variabel kemampuan meningkat sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel motivasi dan konstansa dalam 0, maka kinerja guru akan menurun sebesar 0,020. Jika kinerjanya meningkat 1%, apa nih? Motivasi akan turun 0,02. Ini ya bacanya. Mungkin nggak? Kinerja naik, motivasi turun. Mungkin nggak? Bisa tekahar terus Pak. Harus bisa dijelaskan. Mungkin nggak? Motivasi naik mah seharusnya Kinerja naik, motivasi turun. Mungkin nggak? tidak mungkin. Harusnya naik dua-duanya. Iya. Iya nggak? Mungkin. Kalau Bapak bekerja di kantor baik, kinerja meningkat, tapi tidak dihargai oleh pimpinan. Mungkin turun motivasi. Ada faktor lain. Iya. Ya. Variabel kemampuan berfungsi positif negatif. Nilai koefisien regresi motivasi jika variabel motivasi meningkat sebesar 1%, maka kinerja guru akan meningkat sebesar. Kalau motivasi nggak naik, kinerjanya naik. Itu mah wajar ya. Nanti begitu bacanya ya. Sampai kepada berapa persen pengaruhnya nanti ada di ujung. Dan jadi dari tabel-tabel ini Ibu dan Bapak, tabel-tabel ini tuh bicara banyak tuh ya. Nanti kita dari 4 tabel ini adalah intisari dari hasil penelitian tadi mengenai pengaruh kemampuan, motivasi dan kinerja. Ini tabel ini yang pertama menjawab hipotesis, kemudian kedua menjawab uji parsial dan simultan, kemudian yang ketiga menjawab besaran pengaruh. Ini ada di tabel-tabel. Kok enggak? Ini enggak. Saya sudah ambil ini. Nah, jadi 4 tabel ini, makanya manfaatnya di reset itu, jadi yang muncul nanti yang betul-betul kita perlukan ya, di reset, baru kemudian masukkan lagi. Nah ini tabel ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk di bab 4 ya. Ini didongengkan tabel ini tuh yang didongengkan gitu ya, dinarasikan. Begitu ya, ini dibaca dulu, tugasnya di rumah, dipraktekkan, kemudian minggu depan kita diskusi. Nanti kita kita tambah variabelnya jadi 3 misalnya. Tugas Ibu dan Bapak nanti menambah variabel jadi 3. Saya kasih datanya dianalisis. Nanti kemudian kita akan masuk ke model pattern analisis yang umum kita gunakan ya. Ini biasa Profesor program favoritnya begini ya. Model akan kita itu pattern analisis. Ya udah gitu aja sih sebetulnya. Cuma nanti beda apa? Beda software atau skala luas ya. Skala PS. Nah, sekarang kita pakai SPSS, nanti kita pakai Smart PS.
Apa manfaatnya Smart PLS? Kita nggak usah tadi uji-uji yang perlu itu tadi ya. Ya. Berarti kalau misalkan variabel X dia tidak menggunakan regresi berganda. Ya, path analysis. Ini namanya path analysis. Modelnya beda kan? Kalau regresi kan ya modelnya gini aja. Variabel berapapun banyaknya variabel. Kalau path analysis modelnya dia ini ada nih. Variabel apa? Antara. Nah, yang ciri khas dari path analysis adalah variabel antara. Karena kan misalnya begini, kepemimpinan kepala sekolah itu tidak langsung kepada nilai hasil ujian anak kan, dia harus melalui variabel-variabel yang lain. Kepemimpinan sekolah menyebabkan motivasi guru naik, kinerja guru naik, kinerja guru dan motivasi yang naik ini kemudian menyebabkan hasil ujian mahasiswa bagus gitu kan. Itu contoh kenapa kemudian penting gitu ya, path analysis itu penting menjelaskan karena banyak sekali hubungan-hubungan yang tidak langsung. Tadi contoh kepemimpinan kepala sekolah ya langsung mempengaruhi prestasi belajar kan, harus ada variabel-variabel di tengah tuh gitu ya, itu path analysis. Oke, udah berapa ya? Diskusi sudah pasti. Kalau nanti dibaca, dipelajari, dipraktikkan di rumah. Cuma yang tadi belum sempat kita lakukan itu ini apa? Transformasi data. Kalau misalnya uji elektrostatistik saja tidak berfungsi tadi ya. Kan tadi tuh 0,000, yang satu 0,022 itu kan tidak terpenuhi. Gimana caranya? Ya tapi karena waktunya terbatas juga. Nanti ada yang mau kemusadan dia nanti nonton video. Iya. Ini banyak Pak. Iya. Jam 3 udah ditutup Pak, jangan ke depan. Enggak ikunya, jadi kata kuncinya berlatih. Dan nggak lama ya, paling 15 menit. Coba Pak Dari mulai ya makanya dibiasakan ya mungkin di awal mah kumaha ya banyak cara pindahkan dari Excel ke tapi kan lama-lama mah terbiasa. Nah karena hampir pasti ibu dan bapak akan melakukan itu kan, ya akan melakukan uji-uji itu ya, jadi ya harus dilatih. Meskipun ya kalau nyerah-nyerah tuh boleh nanti nyuruh orang untuk uji statistiknya ya. terakhir ya Pak. Tapi kan kalau kita bisa kan akan lebih baik. Jadi itu ya ke depan sama